sepak bola itu bukan Sebentar Kak, ada kendala teknis. Apakah terlihat Kak PowerPoint-nya Kak? Belum ada. Terlihat. Yang lain sudah terlihat berarti ya? Sudah, oke. Baik. Selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum, Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kakak-kakak bisa buka kamera semua supaya saya bisa melihat. Kak Haji. Ya Kak? Ya Kak? Ya, bisa buka kamera? Oh ya. Oke. Oke, baik. Baik. Nah, hari ini kita memulai kegiatan pertama kita Kak ya di orientasi untuk PPKG PJOK tahun 2024. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan diri. Nama saya Julius Jimmy Fernandes. Saya praktisi guru penggerak Angkatan 4 di Kota Pontianak. Tapi saya sekarang sedang bertugas di SD Negeri 2 Anjongan, Kak. Itu di Kabupaten Mempawah. Jadi saya di awal itu mendaftar itu di SD Gembala Baik 2, tapi karena saya sudah pindah dan saya sekarang bertugas di SD 02 Anjongan. Screen saya ini jalan enggak, Kak? Jalan. Aman, berjalan Kak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke perkenalan diri. Di sini kakak-kakak sekalian bisa menuliskan nama di kolom chat masing-masing, sertakan nama, kemudian tuliskan juga satu benda, baik itu benda hidup atau benda mati, yang nanti bisa menggambarkan kakak-kakak sendiri dan jelaskan alasannya. Contoh nih, ada nama peserta, nama benda, dan ada alasannya. Bisa dimulai dari sekarang Kak ya?
Sudah ditulis, Kak? Ya, Kak Lukman Hakim. Tulis namanya, kemudian Kakak bisa menuliskan satu benda, kemudian kenapa Kakak memilih benda itu. Kak Julkipli juga, Kak ya. Kak Muklis juga. Langsung aja, Kak. Misalnya nama, kemudian nama benda yang dipilih, kemudian mengapa memilih benda itu. Bagi yang baru bergabung, itu bisa melanjutkan, Kak ya. Ini menuliskan nama di kolom chat, kemudian pilih satu benda yang menjadi uh, sesuatu yang mungkin berharga atau apa, bebas, Kak. Kemudian alasannya di kolom chat. Ini juga sebagai absen ya, Kak. Jadi kalau di kolom chat ini jadi saya bisa langsung absen. Nama peserta, kemudian nama benda dan alasannya mengapa memilih benda itu. Kak Rizal, Kak Irwin, izin bisa buka kameranya tidak? Ya, baik. Sudah ditulis, Kak, di kolom chat? Oke, udah ada ini. Kak Julkipli, ini ada uang. Alasannya karena apa-apa perlu uang. Kak Julkipli, boleh dibuka mic-nya? Oke, Kak. Ya, Kak. Boleh dijelaskan, Kak? Oh, dijelaskan. Ya, sedikit aja, Kak, yang sederhana. Oke, uang karena uang kan benda mati ya, Kak. Iya, benar. Karena bisa dipergunakan untuk membeli barang. Contohnya membeli buku. Nah, itu bisa digunakan. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti bisa bermanfaat untuk apapun ya, seperti itu, Kak Jul. Baik. Siap, Kemudian, Kak. ya baik, terima kasih Kak Jul. Kak Irwin Maulana ini memilih buku. Kak Irwin bisa open mic? Oke. Ya, baik, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Irwin Maulana. Instansi tempat saya mengajar yaitu SMA Negeri 4. Mungkin salah satunya saya mungkin di SMA ya, yang lainnya SD SMP kayaknya. Baik, Kak, nanti bisa saling kolaborasi, Kak. Oke, nah kenapa saya memilih buku? Karena buku adalah pedoman bagi saya. Nah, memang benda buku itu adalah benda mati, tapi jangankan benda mati, tapi apa yang kita lihat dari buku adalah manfaatnya. Jadi kayak gini, jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Terima kasih. Sadap, mantap, Kak.
Baik, terima kasih Kak. Kemudian ada Muhammad Reza. Ini bendanya air, alasannya bermanfaat. Kak Muhammad bisa open mic? Tes, halo. Dengar bang? Ya, boleh diperkenalkan diri, kemudian menyampaikan alasannya mengapa memilih air. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Frianto. Saya dari SMP Negeri 7 Kota Pontianak di Siantar. Alasan saya memilih air karena air adalah sumber awal dari kehidupan. Jadi semoga saya menjadi awal dari manfaat untuk orang-orang lain. Terima kasih. Baik, makasih Kak. Mantap ya Kak ya, bermanfaat bagi orang lain. Ini yang sangat baik sekali lah. Kemudian ada Kak Muklis Siratul. Di sini menyebutkan sepatu karena segalanya diawali dengan langkah. Kak Muklis bisa open mic Kak? Oke, Baik Kak, perkenalkan diri Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak. Nama saya Muklis Siratul Murad dari SMP 9. Kenapa saya memilih sepatu? Karena segalanya itu diawali dengan langkah-langkah kecil. Iya. Hanya itu Kak? Ya, itu saja. Baik, makasih Kak. Selanjutnya ada Lukman Hakim, Kak Lukman Hakim. Ini bendanya earphone. Wah, agak kekinian nih Kak. Boleh open mic Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman Hakim, asal sekolah dari SMP Negeri 21 Pontianak. Ya Kak, boleh Kedengaran nggak suara saya? kedengaran Kak. Boleh disampaikan Kak alasannya mengapa memilih earphone Kak? Memilih earphone karena hobinya memang dengar aja sih. Nggak ada ini tuh. Yang penting kita mendengarkan dulu, baru kita menentukan benar atau salahnya. Oh, ya baik Kak ya. Jadi istilahnya kita mendengar dapat menjadi pendengar lah seperti itu Kak ya. Siap. Pendengar dulu. Ya, baik. Terima kasih Kak. Lanjut ke Kak Lutfi. Di sini kakak menuliskan sandal karena dapat mengantarkan saya kemana-mana. Kak Lutfi bisa open mic-nya? Ya, terima kasih. Ya Kak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Albar. Saya ngajar di SD Negeri 18. Alasan saya memilih sandal karena sandal itu ringan, jadi bisa melangkahkan kaki saya untuk mengejar kita dengan ringan. Nah, gitu ya. Mantap berarti Kak ya, supaya langkahnya lancar gitu Kak ya. Lancar mulus ya. Baik Kak, terima kasih. Lanjut ke Kak Aji. Kak Aji di ini menuliskan pulpen karena jika lupa perlu dicatat juga. Kak Aji, mohon jika berkenan membuka open mic-nya. Ya, Kak. Ya, dengarkan. Ya, Kak. Nah, saya jenis tugas bola, mengajar di SDN 01, Kecamatan Pontianak Utara. Nah, saya memilih pulpen itu alasannya, jadi kalau penting itu perlu dicatat agar kalau kita lupa nanti bisa membuka catatan yang kita catat. Nah, gitu Kak. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi sebagai pengingat seperti itu Kak ya. Baik, Kak Rizal ada? Apakah ada Kak Rizal? Ya, halo. Ya Kak, boleh disampaikan Kak. Mungkin kalau misalnya memang tidak bisa lewat chat, secara lisan boleh Kak. Nama, kemudian benda yang dipilih, dan apa alasannya memilih benda itu. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf baru bisa bergabung dan kurang lebih 13.40 ya saya. Jadi kebetulan saya baru selesai ada jam mengajar pagi ini. Kemudian saya belum tahu nih apa pertanyaannya nih benda yang itu apa. Jadi, Iya. Bebas Kak bendanya apa, kemudian mengapa Kakak memilih benda itu. jadi pertanyaannya adalah
Kemudian, kenapa memilih benda itu gitu. iya, mengapa memilih benda itu? Mungkin benda itu bisa menggambarkan pribadi kakak atau semangat kakak. Mungkin bisa dijelaskan gitu, Kak, disampaikan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizal Ansari. Ini saya dari SMP Abdi Agate Siantan. Jadi sama seperti ada beberapa teman yang tadi yang mungkin sudah menyebutkan gitu ya. Saya memilih sendal waktu itu. Jadi kenapa memilih sendal? Karena pada saat kita tahu sendal itu mungkin benda yang simple gitu ya, benda yang simple tapi terlihat urgent ya, penting sekali untuk kita. Kenapa? Karena dari hal yang itu kita bisa melakukan hal-hal yang mempermudah pekerjaan kita. Dan dari kendal ini juga kita belajar bahwa kita mau melangkah ke goal atau ke tujuan kita harus mulai dari hal-hal yang atau langkah-langkah yang kecil atau jarak-jarak yang kecil gitu. Nah, maka dari itu saya ambil sendal Oh sebagai ya, suatu baik, terima kasih Kak untuk pencerahannya ini nih. Berarti segala sesuatu yang kita akan lakukan itu harapannya itu dapat dipermudah, diperlancar seperti itu Kak ya. Baik, selanjutnya ini ada Kak Aulia Wicaksono. Permisi Kak, mohon izin untuk open mic. Ini menyebutkan bahwa menuliskan benda yang dipilih itu kaca. Alasannya apa Kak? Kak Aji. Halo Kak Aji. Ya Kak. Mohon di silent dulu Kak, soalnya baik Kak. Oke, siap. Baik, tadi Kak Terima kasih mungkin. ya. Kak Aulia. Ya. Baik, lanjut Siap. Kak. Siap Kak. Mungkin alasan memilih kaca mungkin ya, sebagai manusia itulah kita akan membutuhkan kaca bisa yang jelas melihat introspeksi diri ya, mungkin depannya gimana mungkin itu saja kita. Baik, Ya. terima kasih Kak ya. Berarti kaca itu istilahnya merefleksikan kita juga gitu Kak. Baik, selanjutnya ada Kak Dina Maria TK. Di sini ya baik Kak, di sini menuliskan kaca karena bisa melihat baik dan buruknya yang bisa ditinggalkan dan kurangkan. Mohon izin Kak Dina bisa open mic. Hadir Bang. Ya baik. Boleh dijelaskan Kak mengapa memilih kaca? Ya. Kenapa memilih kaca? Karena kaca itu kan dua arah. Kita gimana, sisi buruk kita gimana. Untuk sisi gelapnya kita bisa memperbaiki diri. Sisi yang baiknya ya kita tingkatkan lagi. Itu aja sih. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama Kak ya, sama seperti Kak Aulia tadi. Kemudian ada Kak Lia Hasanah. Di sini ada benda yang ditulis itu jam. Alasannya belajar dari jam dinding, dihargai orang atau tidak ia tetap berputar, walaupun tak seorang pun mengucapkan terima kasih ia tetap bekerja. Mantap kakak nih, kayaknya seorang penulis nih. Boleh open mic Kak Lia? Halo Kak Lia, selamat siang. Ya, ini kok suaranya kecil ya Kak? Halo Kak Lia? Iya, kok suaranya Sinyal kecil Kak ya? mungkin Kak. Oh sinyal ya? Ya, boleh Kak disampaikan Kak pendapatnya mengapa memilih jam tadi itu?
Ke saya ini tidak kedengaran. Ke kakak-kakak lainnya kedengaran tidak? Tidak, tidak kedengaran. Oke. Sinyal mungkin Pak. Oke. Ya, ya. Ya. Baiklah Kak Lia, Halo, nanti kedengaran bisa. belum ya? Oke, sip, kedengaran Kak. Bisa dilanjutkan Kak? Nah, nama saya Lia Hasanah, saya dari SD 56 Pontianak Barat. Sudah kedengaran ya Pak? Siap, kedengaran Kak. Ya. Baik, kenapa saya pilih jam? Di sini saya gambarkan jam ini karena jam merupakan patokan juga segalanya. Ya, kan? Jadi ini saya patokannya dari jam. Setiap menit, bahkan setiap detik. Halo Kak Lia. Oke, baik Kak, terima kasih Kak ya. Sangat mendalam sekali nih cerita dari kakak ini tentang filosofi jam ini. Artinya dia selalu bekerja seperti itu, walaupun misalnya apapun yang terjadi, ya dia tetap akan terus berjalan seperti itu. Baik, Kak Apriyadi ada di sini? Kak Apriyadi. Hadir, Pak. Oh ya, boleh Kak Apriyadi diperkenalkan diri, kemudian nama benda yang dipilih yang menggambarkan diri dan alasannya mengapa memilih benda tersebut. Ini perkenalkan, nama saya Apriyadi. Saya dari SD 35. Terus benda apa tadi, Kak? Benda yang kakak pilih bebas, mau benda mati atau benda hidup, dan alasannya mengapa memilih benda itu. Benda hidup. Benda mati, Pak. Apa bendanya Kak, contohnya? Bola. Bola. Kenapa kakak memilih bola Kak? Karena bola bisa apa? Santai aja Kak, jangan tegang. Soalnya baru gabung nih Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Lanjut Kak, mengapa memilih bola Kak? Karena kalau kita dalam belajar memilih bola itu enak ngajar Pak, seperti ngajar passing atau yang lain-lainnya Pak. Oke. Oh, ada lagi Kak? Bola voli juga bisa Pak, misalnya kita mengajarkan servis atau apa. Baik. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Oh cukup, baik. Berarti kakak menggambarkan diri kakak ini bola gitu ya. Jadi bisa bisa bermanfaat lah untuk olahraga seperti itu Kak ya. Iya Pak. Kalau bisa saya ambil, baik. Kak Desi ada? Kak Desi? Halo Kak Desi. Kalau Kak Tommy ada? Oke, baik. Kita lanjut saja Kak ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain hadir di sini. Baik, terima kasih untuk perkenalan dirinya. Kemudian menggambarkan, memilih benda yang menggambarkan dirinya serta menjelaskan alasannya. Sangat beragam apa yang kakak-kakak tadi sampaikan, bahwa segala sesuatunya pasti ingin yang terbaik seperti itu Kak ya. Harapan kita bahwa segala sesuatu yang kita pilih itu yang terbaik untuk kita. Nah, baik Kak, jadi agendanya hari ini kita ada 90 menit ya. Yang pertama itu ada materi orientasi program PKG PJOK, itu ada 45 menit. Kemudian kita juga masuk ke modul 1.1 tatap maya pertama, itu juga 45 menit. Nah, di materi orientasi tadi kita sudah perkenalan, nanti akan ada pengantar paradigma PJOK, kemudian ada pengantar untuk melakukan pada modul 2.1 nantinya. Kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Dan nanti akan ada kesepakatan kelas. Nah, untuk tatap maya satunya itu ada pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian mengapa refleksi atau tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian apa itu refleksi? Itu nanti akan ada 7 karakteristik pada praktik mengajar yang reflektif. Kemudian ada analisis cerita, dan yang terakhir itu ada refleksi dan foto bersama.
Nah, tujuan sesi materi orientasi ini yang pertama bahwa fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program ini. Kemudian, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kelihatan, Kak? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apakah kelihatan share screen-nya, Kak? Nampak, Kak. Oh, baik. Nah, sekarang saya minta kakak-kakak menuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut pada kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Boleh langsung di kolom chat, Kak, ya? Ya, di sini Kak Zulkifli menuliskan tujuannya itu meningkatkan motorik peserta didik. Kakak-kakak yang lain? Kak Irwin Maulana. Di sini adanya tujuan pembelajaran pokok ya Kak di sekolah-sekolah adalah membangun keterampilan para peserta didik agar mau bergerak, baik itu lokomotor dan lokomotor manipulatif PJOK. Kak Aji, agar peserta didik senang dalam olahraga. Kak Lukman Hakim, untuk refreshing selama 1 minggu mumet di kelas. Kak Desi, tujuan dari adanya pelajaran PJOK dapat membantu merefresh baik otak, jasmani, dan rohani siswa dengan berbagai kegiatan gerak dan berbagai variasi permainan dalam olahraga. Kak Muhammad Reza, tujuan pelajaran PJOK di sekolah mengembangkan peserta didik dari segi fisik maupun mental. Kak Aulia, untuk mengembangkan keterampilan gerak dan perkembangan fisik peserta didik. Kak Aji, boleh open mic Kak Aji? Ya Kak. Iya, Kak boleh dijelaskan tidak jawabannya ini agar peserta didik senang dalam olahraga? Ya. Jadi permisi dulu ya Kak. Jadi kenapa peserta didik senang dan olahraga itu agar peserta didik itu enggak juga belajarnya di kelas gitu. Ada di luar juga seperti permainan, kemudian gerak-geraknya nanti mereka bakal akan senang. Mungkin kita pas permainan yang sederhana gitu. Oke. Dan Baik. itu
dan tujuannya juga kan ke peserta didik agar mereka senang. Semampu kita lah, semampu kita dalam mendidik mereka lah gitu, dalam membimbing mereka gitu, Pak. Kak. Iya, baik, terima kasih Kak. Berarti ini untuk hiburan seperti itulah Kak ya. Artinya selama ini anak-anak kan lebih banyak di kelas karena belajar mata pelajaran yang lain gitu. Nah, jadi dengan adanya PJOK ini dapat membuat peserta didik itu menjadi senang karena ada satu waktu seperti itu Kak ya. Mereka dapat happy gitu, belajar itu dengan happy. Baik, terima kasih Kak. Di sini ada Kak Muklis. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah menyehatkan raga dan menguatkan jiwa atau mental. Kak Lilis, untuk meningkatkan kebugaran dan karakter peserta didik melalui pelajaran PJOK. Satu lagi, Kak Desi. Ada Kak Desi? Kak Desi bisa open mic? Kak Lutfi, tujuannya untuk mengembangkan keterampilan gerak secara terampil baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kak Desi ada? Baik, kalau begitu Kak Lutfi. Kak Lutfi ada? Open mic Kak, mohon izin. Ada. Ya. Dan ya. Ini ya Kak Lutfi, ya boleh dijelaskan dari jawabannya ini? Di sini Kakak menuliskan tujuannya untuk mengembangkan keterampilan gerak terampil baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Bisa dijelaskan Kak? Iya Pak, terima kasih. Jadi PJOK ini bukan hanya untuk melatih gerak, biasanya kan guru Pak saya keluar. Ya Kak, lanjut Kak. Yang biasanya terjadi kan ketika saat pembelajaran PJOK, yang orang lihat hanya untuk mengembangkan psikomotornya. Tapi dengan PJOK, siswa juga bisa mengembangkan baik dari ranah afektifnya maupun kognitifnya melalui pelajaran PJOK. Bapak, itu ya Pak. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Iya, kemudian ada Kak Lia Hasanah di sini sebagai media pendorong perkembangan keterampilan motorik serta kemampuan fisik. Dan fisik, pengetahuan, dan sikap sportivitas. Kemudian ada Kak Desi juga nih. Selain itu dapat menggali dan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam pelajaran PJOK. Baik. Terima kasih kakak-kakak atas pendapatnya mengenai pertanyaan berikut. Nah, sekarang dari apa yang sudah menjadi jawaban kita tadi, kita melihat dulu apakah betul PJOK itu untuk prestasi. Nah, kalau dilihat dari grafik Asian Games 40 tahun terakhir bahwa data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir itu tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Kemudian, apakah betul PJOK juga sebagai hiburan dari yang kakak-kakak sampaikan tadi itu? Nah, ternyata hiburan itu dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang ada. Jadi, bukan hanya PJOK saja, tapi dari hal-hal lain juga bisa menjadikan hiburan yang khususnya ada di masing-masing daerah di Indonesia. Nah, apakah betul peran guru PJOK ini untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK ini digunakan waktunya sebagai kerja bakti,
atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Ini benar enggak, Kak? Realita enggak nih? Relevan enggak? Halo, kakak-kakak. Ya, Ya, relevan enggak ini, Kak? Kalau di tempat kakak, Kak Aulia. ya sebagian kita itu Terjadi gitu ya? kalau ya, itu kan ada sebabnya juga, apakah contoh kita ada vaksin. Ya, Baik, Kak. Berarti bahwa hal-hal itu juga terjadi, Kak, ya? Halo, Kak Aulia. ya sangat sangat mungkin terjadi, Kak. Oh ya, baik. Terima kasih, Kak. Nah, jadi itu yang bisa menjadi penghantar bagi kita semua di awal pertemuan kita yang pertama ini. Nah, tantangan utama PJOK yaitu ada krisis identitas, bahwa kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi dari mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian ada krisis arah. Ini tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child, ya. Artinya kepentingan yang terbaik itu apakah bagi seluruh anak atau peserta didik, seperti itu. Kemudian ada krisis fokus. Di sini bidang studi yang terfragmentasi atau terpotong-potong ini, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran yang engagement bagi peserta didik. Nah, tujuan utama PJOK itu seharusnya mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, ini adalah tujuan utama PJOK yang semestinya kita capai bersama, seperti itu. Nah, PJOK ini juga sebagai memfasilitasi belajar yang menikmati gerak, bahwa tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen dan berperan. Jadi anak-anak atau peserta didik kita juga jangan dijadikan objek pembelajaran saja, tetapi dia juga dapat dijadikan subjek dalam pembelajaran itu, sehingga pembelajaran bagi anak juga lebih bermakna. Kemudian enjoying, artinya tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga dapat menikmati gerak itu sendiri atau secara keseluruhan pelajaran PJOK itu sendiri. Nah, itulah makanya PJOK ini dapat memfasilitasi belajar dalam menikmati gerak. Nah, di sini ada perkembangan pembelajaran PJOK di mana kondisi di saat ini dan kondisi yang diharapkan. Di saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan bahwa guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian ada praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, kondisi yang diharapkan ini bahwa pembelajaran untuk semua peserta didik. Yang ketiga, bahwa kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan bahwa pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, jadi yang diharapkan bahwa kondisi yang diharapkan inilah yang akan kakak-kakak sekalian nanti akan membangun kemampuan anaknya, ya, baik kemampuan mental, kemampuan motorik, ataupun kemampuan
sikapnya juga seperti itu, Kak. Nah, tujuan dan dampak program di sini bahwa mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunikasi Aduh, maaf nih, Kak. Ntar ya, Kak ya. Tapi dia nggak bisa pun bajangnya. Iya, Kak. Soalnya ini bukan yang premium, Kak. Masih dalam proses ini, BGP ini.
Mikrofonnya kok hidupkan. Hah? Mikrofonnya kok hidupkan. Sebentar Kak ya. Baik Kak, aman Kak ya? Suara saya terdengar Kak? Halo Kak. Udah Bang. Oke, baik, makasih Kak. Aman. Oke, kita lanjut Kak ya. Jadi kita lanjut ke tujuan dan dampak program. Di sini mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, di sini bahwa guru pengampu PJOK itu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, kakak-kakak, jadi nanti ini adalah proyek kakak-kakak. Nanti kakak-kakak akan melakukan modul 2.1. Nah, apa yang dilakukan? Di sini kakak-kakak akan merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, ini dipersilahkan konten pembelajarannya dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan, ya, atau kakak-kakak lakukan. Nah, adapun di sini aturan pengerjaannya, ya, bahwa video pembelajaran yang kita praktikkan itu nanti berdurasi 30 menit tanpa dipotong ya Kak, tanpa diedit-edit, jadi secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
Kemudian rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, kemudian untuk sudut penempatan kamera itu harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyanggah 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas ini harus terekam secara visual. Jadi gambarnya itu benar-benar, hasil videonya itu benar-benar terlihat jelas bahwa ada aktivitas dan anak-anaknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, suara guru ini harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic, itu juga boleh, Kak. Selain itu, Bapak Ibu, jika memang dirasa bahwa ada satu sekolahnya yang masih dalam bentuk dalam jaringan atau daring, itu juga bisa dilakukan dengan bentuk Meet atau Zoom. Tapi bagi yang sudah tatap muka ya, langsung di video rekaman seperti itu, Kak. Nah, itu yang secara online, yang tadi. Kalau yang offline itu yang poin 1, 2, dan 3-nya. Nah, kemudian unggah perencanaan pembelajaran baik RPP ataupun modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Ya. Nah, karena kakak-kakak ini gelombang 1, maka batas pengunggahannya itu 8 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Jadi kakak-kakak dari sekarang sudah mulai dipersiapkan tuh, Kak, video praktik pembelajarannya dan rencana pembelajarannya juga. Sehingga nanti pada saat waktu pengumpulan, kakak-kakak bisa langsung mengumpulkan dan bisa saya nilai seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Tentang lakukan modul 2.1 ini? Apakah sudah jelas? Ya, nanti juga kakak bisa kok bisa Yang lewat poin WA ketiga, juga Pak. bisa. Agak Gimana? kurang jelas, Pak. Yang poin ketiga itu, yang suara Oh, ya. guru harus terekam Oh, jelas. ya. Soalnya kan harus Misalnya, pakai wireless mic kan tadi kan. Iya, misalnya gini, Kak. Kadang kan kita melakukannya ada yang di luar kelas kan, Kak. Berarti kan di lapangan luar itu. Nah, itu kan jangkauan suaranya itu kan kecil. Ya, jangkauan suaranya kecil. Nah, kalau misalnya pun mau lebih jelas, bisa gunakan mikrofon wireless, Kak. Atau kalaupun tidak punya, dengan ya alat perekam biasa juga bisa, Kak. Asal suara yang kita sampaikan atau kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan tuh terdengar jelas saja, Kak. Jadi seperti itu yang poin 3, Kak. Apakah sudah jelas, Kak? Kak, boleh nanya, Kak? Oh ya, boleh. Gimana, Kak? Nah, Kak Jul? untuk buat praktik mengajarkan batas waktunya kan hanya berdurasi 30 menit. Ya, Nah, benar. apakah kita bebas memilih tempat gitu di lapangan atau di ruangan gitu? Misalnya kalau di ruangan pasti kita menyampaikan kebanyakan itu materi gitu kan. Kalau di lapangan ya kita fokusnya praktek gitu kan, Kak. Nah, apakah dikhususkan tuh di lapangan, apakah di lapangan gitu? Atau di ruangan memang kita semuanya di ruangan gitu? Apakah dibebaskan? Terima kasih, Oh ya, Kak. baik, Kak. Bebas sih, Kak, tergantung dengan kebutuhan kakak. Kalau misalnya di luar ya di luar, kalau misalnya memang di dalam ya di dalam, seperti itu. Oh ya, oke, makasih, Kak. Ya, baik. Baik, Kak, nanti kita bisa chat-chatan ini ya, Kak, ya, lanjutan di grup ya. Kita lanjut ya. Oke, siap. Baik. Nah, selanjutnya kita ada pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta didik program PKG PJOK. Nah, di sini mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, di sini kakak-kakak kemarin kan saya sudah kirimkan tutorial Figma Jamboard ya. Nah, di sini nanti kakak-kakak mengisinya di sini, Kak, ya.
Nanti kalau misalnya memang kesulitan, ya nanti kita bisa lewat kolom chat. Tapi kita coba dulu Kak, melalui Figma Jambot. Saya kirimkan dulu. Ya Kak, saya sudah kirim link Figma Jambot ke grup kita. Nah, kakak-kakak bisa mencoba untuk membukanya Kak. Sudah masuk Kak di Figma Jambotnya? Oke, sudah ada yang melakukan. Siapa ini? Bisa masuk nggak Kak? Bisa diedit nggak? Saya udah masuk tapi belum bisa diedit. Belum bisa edit? Oke. Coba Kak, coba di kotak itu. Nah, itu udah ada tuh. Ya. Mulai dari yang pertama ini Kak. Kita mulai dari yang apa yang diharapkan. Sebentar Kak, kalau misalnya memang belum bisa edit, saya kirim lagi link barunya ini. Nah Kak, coba lagi Kak, yang baru ini Kak. Harus ini dulu Kak, harus apa namanya, login dulu, seperti yang ditutorialkan itu. Nah kalau sudah login nanti baru bisa edit. Sudah login Kak? Masukkan email dulu Kak. Iya benar siap. Maaf, mau tanya, ini memang muncul modul 1.3 seperti itu ya? Iya. Tapi itu untuk template yang modul selanjutnya Kak. Jadi kakak cari yang materi orientasi dia paling pertama di sebelah sudut sebelah kiri Kak. Oke, coba. Nih, ini Kak Irwin nih udah ada nih. Cuman
Nah, ini kan saya nih bisa edit nih, Kak. Saya sudah kasih akses untuk edit. Coba ya saya tulis ya. Yang warna pink, kelihatan nggak saya menulis? Ada nggak, Kak? Nggak ada, Bang. Nggak ada? Nggak ada. Tapi ini nama-nama nih ada nih. Iya, nama-nama ada. Heeh. Mulai dari ini, Kak, sudah login email? Di atas itu biasanya kalau kita buka baru tuh ada login, apa namanya, melanjutkan dengan Udah. login gitu. Sudah Sudah. tadi. Iya. Sudah ini berarti udah sukses ya? Sudah masuk. Nah, kalau sudah, ambil ini, Kak. Di bagian ini kan ada sticky note-nya. Nah, diklik aja sticky note-nya, Kak. Bisa diedit ya ini ya? Bisa, bisa. Kak Dina bisa? Ah, ini Kak, sticky note yang ini. Belum Kakak bisa, Bang. klik di sini. Bisa enggak, Kak? Nggak mau gerak. Ini tuh. Bisa enggak? Nggak kesulitan, Kak, ya? Kok punya saya kayaknya beda ya dengan tampilan yang ditampilkan di sini. Oh, Kakak pakai link yang mana? Saya kan kirim Yang link yang pertama dua tadi. tuh. Oh, Ah, yang yang kedua kedua, ya? Kak. Ya, yang kedua. Oh, yang kedua. Oke. Iya. Saya belum masuk, Kak. Ini. Belum, Kak? Ya, Yalah, belum. kita coba dulu, Kak, 5 menit. Kalau misalnya memang ada kesulitan, ya kita gunakan kolom chat saja, Kak, ya, sambil nanti kita belajar. Ada yang bisa masuk? Kak Dina? Belum bisa, Bang. Belum bisa? Nah, ini. Belum bisa, Kak, ya? Baiklah, Kak, nanti sambil berjalan saja, Kak, ya. Kita mulai di kolom chat saja, Kak. Bisa kita ke kolom chat sajalah, Kak. Daripada kita menghabiskan waktu. Bentar, saya share screen lagi. Nah, ini, Kak. Yang pertama, apa harapannya selama mengikuti pendidikan PKK PJOK? Yang kedua, apa tantangannya? Kemudian yang ketiga, apa kontribusi yang bisa kakak-kakak berikan untuk memperoleh harapan dan mengatasi tantangannya itu tadi? Bisa di kolom chat, Kak, ya? Baik, Bang. Iya, ditulis aja di kolom chat itu. Harapan, kemudian tantangan, dan kontribusi kakak selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Di kolom chat saja, Kak. Langsung saja sih, Kak, buat satu percakapan aja. Harapannya apa, kemudian tantangannya apa, dan kontribusinya apa.
Gimana Kak? Aman? Harapan kakak-kakak nanti mengikuti pendidikan PKG PJOK ini apa? Kemudian tantangannya apa? Dan kontribusi kakak dalam kegiatan ini untuk mencapai harapan dan mengatasi tantangan tersebut. Aman Kak? Bisa? Kak Jul, aman Kak Jul? Harapan kakak-kakak mengikuti kegiatan PJOK ini apa? Satu aja sih Kak, nggak usah banyak-banyak. Kemudian tantangannya apa? Kemudian kontribusinya apa untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapan serta mengatasi tantangan itu tadi. Ya, di sini ada Kak Lukman. Harapannya dapat mengaplikasikan apa yang sudah didapat dari PJOK menjadi lebih baik. Itu harapannya. Tantangannya apa Kak? Kemudian kontribusinya apa gitu. Kalau Kak Desi di sini harapannya bisa menyajikan pembelajaran efektif, bermakna dan menyenangkan. Kemudian tantangannya apa Kak? Kak Desi kira-kira harapan yang Kak Desi inginkan itu. Kemudian kontribusi kakak agar harapan dan tantangannya itu bisa harapan bisa tercapai, tantangan bisa dapat dihadapi lah seperti itu. Kak Lukman, tantangannya bergelut dengan waktu. Baik Kak, kontribusinya gimana Kak? Supaya tujuan dari kegiatan ini harapannya itu bisa tercapai, kemudian tantangannya itu bisa teratasi. Kak Irwin, harapannya pengembangan diri, tantangannya keinginan yang terkadang tidak stabil, kontribusinya menyebarluaskan dan berbagi ilmu yang sudah didapat. Baik, Kak Irwin bisa open mic Kak? Oke. Oke Kak, boleh disampaikan Kak. Halo? Iya Kak, lanjut Kak, siap. Ya. Bisa disampaikan Kak, yang tadi Kakak tulis harapannya, tantangannya, dan kontribusinya. Oke. Izin menjawab ya Kak. Siap Kak, siap. Yang pertama harapan Bapak, maksudnya Bapak ingin dapatkan selama pendidikan Penjas. Nah, Ya. sebelum saya menjabarkan apa yang saya jawab, yang pertama, jangan kita samakan pendidikan jasmani, olahraga kesehatan sama olahraga. Pada dasarnya yang telah kita pelajari, Penjas dengan olahraga itu berbeda makna, tapi tujuannya sama. Nah, kenapa harapan saya menjadi guru olahraga? Yang pertama, pengembangan diri. Bahwa saya tahu pengembangan diri pada anak-anak peserta didik itu tidak bisa kita samakan. Pada dasarnya pengembangan diri, jangan kita ngomong peserta didik, mengembangkan diri pada diri kita sendiri pun itu pasti berbeda-beda sama dengan peserta didik. Artinya kita tidak boleh kita samakan kekuatan gender antara laki-laki dan perempuan. Itu harapan saya yang pertama, yaitu pengembangan diri. Jadi banyak-banyak belajar itu
tahapan awal untuk saya mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Kemudian tantangannya ini kadang bukan hanya saya kali ya, kawan-kawan mungkin sama kali ya. Kadang ada mood-moodnya, kadang kan ada semangatnya, kadang ingin mau belajar, kadang kendor gitu kan. Itu kendala bagi saya atau tantangan bagi saya. Kemudian kontribusi. Kalau kontribusi saya di sini kan menyebarluaskan dan berbagi ilmu. Nah, pada dasarnya kalau kita mengikuti kegiatan ini pasti ada tujuannya kan. Nah, tujuan kita yaitu menyebarluaskan apa yang udah kita dapat agar agar ilmu yang kita pelajari itu sangat bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Itu sih bagi saya. Baik, terima kasih Kak. Cukup memotivasi Kak ya. Di sini harapan Kakak itu untuk pengembangan diri, bahwa sebagai seorang pendidik lah secara umum kan Kak, kita memang harus mengembangkan diri. Karena jika kita mengembangkan diri, berarti kita menyelamatkan juga anak didik kita, kemudian memberikan kemajuan juga untuk sekolah kita. Nah, di sini tantangan Kakak ini keinginan yang terkadang tidak stabil. Ya, benar Kak. Kadang kan kita punya aktivitas yang bervariasi kan Kak ya, bukan hanya di satu aktivitas saja. Nah, terkadang aktivitas-aktivitas itu juga membuat kita menjadi beban juga untuk kita, sehingga terkadang kita kurang komitmen ya, sehingga kurang maksimal dalam menjalankannya. Kemudian kontribusinya di sini punya Kakak menyampaikan bahwa menyebarluaskan dan berbagi ilmu yang sudah didapat. Nah, ini juga penting Kak, bahwa apa yang sudah kita dapatkan, kita juga punya kewajiban untuk menyebarluaskan atau menyampaikannya juga kepada kepentingan-kepentingan yang sesuai lah. Misalnya kita ikut menyebarluaskan di KKG, atau mungkin di komunitas-komunitas lainnya, atau yang paling penting lagi itu Kak, itu di sekolah kita, komunitas belajar sekolah. Nah, nanti kakak-kakak semua akan mendapatkan materi ini, itu nanti di modul terakhir nanti. Baik Kak Irwin, makasih atas jawabannya. Sama-sama. Kakak, Sama-sama, ya, Bang. baik. Yang lain kakak-kakak juga bisa lanjut, sambil kita lanjut ke slide selanjutnya ya Kak ya. Nah, kakak-kakak semua, di sini kita punya kesepakatan pembelajaran. Yang pertama itu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Ya kakak-kakak semua ya, supaya kita bisa saling mengenal, kemudian bisa saling ya lebih dekat seperti itu Kak. Ya, sehingga nanti kalau kita ketemu, kita bisa saling tegur sapa seperti itu Kak ya. Nah, ini kesepakatan bersamanya itu tadi, ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar Kak ya, karena kita memang berada di dalam jaringan. Dari kesepakatan bersama ini ada yang mau ditambah Kak? Kira-kira ada yang mau ditambah Kak? Kakak-kakak, cukup atau ada yang mau ditambah? Ya, kalau dari saya sih cukup Kak. Cukup Kak ya, Ya. baik, makasih Kak ya. Nanti untuk kedepannya mungkin jika ada yang berpendapat lain boleh disampaikan Kak ya. Nah, kita akan melanjutkan dengan tatap maya 1 modul 1.1. Sebentar, saya share screen dulu. Baik Kak, sudah muncul Kak ya? Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Sudah Kak. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi tujuan dari sesi ini adalah peserta PKG PJOK ini dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK.
Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi yang berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Nah, untuk mengenal refleksi, kita harus menggunakan kata tanya, mengapa dan apa. Dan kemudian nanti ada analisis cerita. Nah, ini menurut Albert Einstein bahwa belajar dari hari kemarin itu hidup untuk hari ini. Dan harapan untuk hari esok yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, ini salah satu refleksi, Kak, dari Albert Einstein sendiri. Nah, kemudian kakak-kakak mengenal refleksi mengapa dan apa. Nah, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Ada yang mau menjawab ini, Kak? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Bisa raise hand, Kak, untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan yang pertama? Kak Aprik ini siapa ini? Ini Apriyadi ya, Kak? Halo? Akun dengan nama Aprik ini Kak Apriyadi ya? Ya, Iya, Kak, boleh menjawab, Kak, mengapa penting bagi Kakak melakukan refleksi, Kak? bentar Pak ya. Ya. Langsung aja, Kak, secara lisan aja. Menurut pendapat saya sih Pak, kalau seandainya refleksi itu kan setelah selesai kita mengajar. Terus, Kak? Itu kan ibaratnya kita perlu evaluasi seperti kayak kita ini kesalahannya apa gitu kan. Ini gimana sana itu harus dibenahi gimana itu untuk kedepannya gitu. Kedepannya. Seandainya hari ini salah gimana nanti ke minggu depannya bisa benar. Gerakan dari sana servis apa Pak ya, servis bawah gitu. Ya, ya. Baik, Kak, terima kasih. Jadi refleksi ini pentinglah bagi Kakak gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan seperti itu, Kak ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Kemudian apa itu refleksi? Ada yang mau menjawab atau menanggapi? Bisa raise hand, Kak. Apa itu refleksi? Kak Muhammad Reza ada? Oke, kalau tidak ada, Kak Lutfi. Halo, Kak Lutfi. Ya Pak, Oke, Kak. Kak, menurut Kakak apa itu refleksi, Kak? refleksi itu mengulang kembali mengingat apa yang telah dilakukan sebelumnya Pak. Iya, mengulang kembali berarti ya, Kak, ya, apa yang sudah dilakukan. Iya Pak. Kalau kita mengulang berarti harapan kita bagaimana, Kak? Harapan kita ke depannya dari apa yang dilakukan itu menjadi lebih baik Kak untuk ke depannya. Mungkin Ya, sebelumnya ada kesalahan-kesalahan atau butuh perbaikan, masih diperlukan refleksi. ya. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Berarti menurut Kakak refleksi itu mengulang apa yang sudah dilakukan dan memperbaiki lebih baik lagi jika masih ada kekurangan-kekurangan sebelumnya seperti itu, Kak ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kakak-kakak ada yang bersedia untuk menanggapi pertanyaan ini? Mohon izin jawab. Iya. Siap, boleh raise hand, Kak, supaya saya bisa tahu. PKG. Iya Bang. Boleh raise hand, Kak. Oke. Di situ kan ada menu raise hand itu, boleh dipencet, Kak, supaya saya bisa tahu ini yang berbicara kakak siapa ini. Oke. Tunggu.
Kak Irwin ya? Iya. Oh ya, boleh Kak. Oke. Tadi kan di sini apa yang sih nggak nampak nih kayaknya. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK Kak? Kalau pribadi saya, pengalaman saya mengajar sih menanyakan kembali materi yang telah diajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa menrefleksikan dirinya untuk apakah dia udah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Itu sih kalau saya. Baik Kak, berarti bisa dilakukan dengan misalnya bertanya kepada murid seperti itu Kak ya. Apa yang sudah baik dari kita seperti itu Kak ya. Ya, bisa juga dari murid dengan guru atau teman sebaya juga boleh. Oh ya, baik. Berarti bisa dengan siapa sajalah seperti itu yang pada umumnya berada pada satu kegiatan itu seperti itu Kak ya. Kurang, iya. Iya, ya. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut. Nah, tindakan seorang guru. Nah, tindakan rutin kita nih, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Tapi, untuk refleksi perbaikan, diharapkan bahwa tindakan reflektif kita itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi bukan hanya, misalnya, Kak Apriyadi, masuk tidak? Kak Julkipli, masuk tidak? Nah, tidak hanya seperti itu, Kak. Bisa dengan cara yang berbeda, Kak. Tapi intinya ya tetap mengecek kehadiran siswa. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, ini juga membuat kita dalam kegiatan pembelajaran juga lebih bervariasi nanti kegiatannya, Kak. Kemudian yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, mungkin saya berpaling juga pada diri saya sendiri bahwa terkadang kita ya membariskan siswa seperti itu saja, misalnya anak-anak baris siap gerak ya, seperti itu. Nah, ternyata tindakan reflektif kita bisa dengan cara yang mengasihkan, kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, kita kan berada pada zaman yang sudah 4.0 lah Kak, bisa disebutkan ya, kemajuan teknologi. Nah, apalagi dengan kemajuan sosial itu juga terjadi, Kak. Nah, jadi kita bisa membuat kalimat-kalimat instruksi yang dapat membuat anak menjadi senang atau dengan menggunakan kalimat-kalimat kekinian yang tetap ranahnya tetap dalam pendidikan seperti itu, Kak. Artinya bahwa kita punya tindakan reflektif dari tindakan rutin kita yang hanya sekedarnya saja, Kak, sehingga pembelajaran itu kurang optimal dan kurang menyenangkan tadi yang kakak-kakak sudah sampaikan. Nah, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, Kak. Yang pertama, ini memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dan penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini adalah 7 karakteristik praktik mengajar reflektif yang seharusnya dapat kita lakukan, Kak. Nah, di sini ada analisis cerita. Nah, saya beri waktu kakak-kakak 2 menit untuk membaca cerita berikut ya, Kak ya.
Baik, Kak. Apakah sudah selesai membaca, Kak? Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini? Ada yang mau menanggapi, Kak? Nah, ini nanti juga akan dijawab di LMS, Kak. Jadi mulai sekarang kakak-kakak sudah mulai belajar mandirinya. Saran saya, kakak-kakak bisa belajar menyelesaikan mandirinya ini sebelum tanda titik hijau itu, Kak. Artinya itu sebelum tanda jimit, karena nanti itu yang akan dibahas. Ya, jadi nanti kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan ini di LMS. Kemudian apabila ibu bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang bapak ibu lakukan? Bisa memberi tanggapan, Kak? Satu. Siapa yang bersedia? Boleh raise hand. Ada, Kak? Baik, kalau tidak, saya mohon bantuannya kepada Kak Lukman untuk jawaban nomor 1, Kak. Gimana tanggapan kakak? Oke, untuk jawaban nomor 1 itu yang membedakan adalah pada saat si siswa mengobservasi temannya. Suara saya kedengaran, Kak? Kedengaran, Kak. Yang juga pernah kakak ajarkan gitu. Hubungkan Ya, dengan praktik. Ya. ya, jadi untuk sebelum masuk ke semester baru ini, saya bedanya di situ. Jadi masih dalam artian masih berpusat pada kita sebagai pengajar. Tapi untuk yang semester awal ini karena kemarin juga sudah mendapatkan IHT di sekolah, jadi mulai berubah untuk posisi berdiferensiasi dalam artian memberikan waktu seluas-luasnya kepada siswa untuk mengamati kawannya, terus merefleksi kawannya. Jadi mereka tahu juga, mereka sudah mendapatkan informasi yang jelas tentang materi yang sedang diajarkan, dan juga mereka mengamati temannya yang melakukan serta memberikan refleksi kepada temannya setelah pembelajaran itu usai. Ya, siap. Itu, Kak. Siap, Kak. Berarti kata kuncinya berdiferensiasi ya, Kak? Ya, Kak. Ya, baik, Kak. Terima kasih. Jadi apa yang sudah kakak lakukan itu sudah cukup baik. Artinya bahwa di dalam praktik mengajar kakak juga sudah berdiferensiasi lah dengan peserta didik lainnya. Terima kasih, Kak Lukman. Ya, Kak. Untuk yang kedua, apabila ibu bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan bapak ibu lakukan? Ada yang bisa membantu jawab, kakak-kakak? Ada yang bisa membantu jawab? Bisa klik raise hand. Oke, siapa? Kak Lukman Hakim ini mengangkat tangan lagi nih. Kenapa, Kak? Oke, mungkin mau lanjutin aja, Kak. Oh, siap. Lanjutin aja. Siap. Jadi kalau saya jadi Pak Raga ya tetap itu kan sudah diberikan mereka waktu yang luas ya, leluasa untuk mereka menjadi pelatihnya, mengampuni kawannya. Jadi dalam artian siapa yang mengamatin, refleksi yang saya berikan adalah memberikan kesempatan mereka untuk merefleksi kawannya. Setelah itu kita membandingkan dengan cara atau yang seharusnya tahap yang seharusnya dilakukan pada saat bola basket. Jadi kita sebagai fasilitator memberikan apa yang disampaikan itu keliru, kita benerin. Apabila itu sudah benar dan bisa dibilang belum sempurna tapi sudah benar, ya kita memberikan pujian terhadap siswa yang memberikan refleksi. Mungkin itu aja, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Berarti peserta didik juga diikut sertakan gitu ya, Kak, untuk
dapat berefleksi baik untuk dirinya, untuk temannya, atau juga untuk gurunya. Seperti itu Kak Lukman ya. Siap Kak, siap. Baik, terima kasih Kak untuk tanggapannya. Baik kakak-kakak, nanti pertanyaan ini bisa dijawab ya Kak di LMS ya. Itu sudah tersedia, jadi nanti bisa kakak-kakak laksanakan. Nah, kemudian untuk yang terakhir, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Nah, jadi kakak-kakak nanti diminta untuk mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Nah, sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya, Kak. Terima kasih. Nah, pada sesi ini, ya sebelum kita tutup, kita mau berefleksi dulu dari pertemuan kita ini. Apa yang bisa kakak-kakak dapatkan? Ada yang bisa menanggapi, Kak, untuk menutup kegiatan kita hari ini? Kak Muhammad Reza ada? Halo, Kak. Halo Bang. Kak Muhammad Reza ada? Halo. Halo, Kak. Bisa mendengar suara saya? Bisa Bang. Bisa, Kak. Kak, saya minta kakak merefleksikan kegiatan hari ini, Kak. Apa yang bisa kakak refleksikan dari kegiatan hari ini? Secara umum saja, Kak, kegiatan hari ini. Coba bisa aja. Oke, hari ini terima kasih. Jadi untuk refleksi hari ini dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan untuk saya pribadi demi untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Dijaga. Baik, terima kasih Kak. Jadi menambah wawasan Kak ya mengikuti kegiatan ini sehingga untuk menjadi lebih baik. Baik Kak, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, yang terakhir Kak, bahwa dari pertemuan kita hari ini, harapan saya bahwa kita dapat bersama-sama melakukan refleksi Kak. Nah, dari yang sudah kita jawab tadi bahwa refleksi itu sangat penting bagi kita. Bahwa kita bisa mengetahui apa kekurangan kita dan kita bisa perbaiki untuk ke depannya. Dan yang apa yang menjadi kelebihan kita dan kita juga bisa menjadi yang lebih baik bagi kita. Baik Kak, sebelumnya kita tutup dengan berfoto dulu Kak. Ada yang bisa membantu untuk berfoto? Mungkin semuanya bisa aktifkan kamera. Kak Jul, minta tolong foto dulu Kak Jul. Kakak-kakak, mohon semuanya mengaktifkan kamera. Kak Aji, Kak Desi, ya Kak Desi sudah. Oke. Kak Zulkifli bisa minta bantu untuk foto. Kasih aba-aba Kak. Atau Kak Apriyadi juga boleh. Kak Apriyadi. Kak Lia. Ya. Nanti kirim Kak ya. Kasih aba-aba Kak. Kak Apriyadi, kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Siapa yang motor Kak? Kan minta kakak tadi. Kak Irwin, minta tolong Kak Irwin, foto Kak Irwin. Speakernya Kak, hidupkan mic-nya. Ada punya saya bermasalah sedikit. Oke, baik. Sorry. Baik. Oke, sebenarnya sudah saya foto Kak.
Ya, siapa tahu ada yang mau mendokumentasikannya seperti itu. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga tetap semangat kak ya. Karena masih ada 3 bulan ke depan kita melaksanakan kegiatan ini. Harapan saya bahwa ini menjadi pemahaman barulah untuk kita, khususnya guru PJOK, bahwa harapannya guru PJOK bisa maju, bisa berkembang ke depannya untuk diri sendiri, untuk siswa, dan untuk sekolah, serta secara khususnya untuk Indonesia, ya, negara kita, seperti itu. Baik kakak-kakak, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. LMS-nya mohon dikerjakan kak ya, karena nanti di situ terekam. Dan bagi yang belum mengumpulkan fakta integritas dan surat izin, mohon segera dikumpulkan kak ya. Kak Tommy ini ada kah Kak Tommy ini? Nggak ada sepertinya nih ya. Kak. Iya, nggak ada sepertinya ini. Dan saya ingatkan kak, kan di waktu orientasi kemarin, bahwa untuk asinkronus, untuk tatap mayanya, itu tidak boleh lebih dari 2 kali tidak mengikuti kegiatan kak. Jadi kalau misalnya tidak ikut, berarti dianggap tidak lulus, seperti itu. Karena ada kejadian di angkatan saya kak, ya, itu langsung digagalkan. Jadi harapan saya bahwa kita bersama-sama membangunlah relasi dan kolaborasi untuk memperkuat guru-guru PJOK di Kalimantan Barat ini kak. Karena guru-guru PJOK di Kalimantan Barat ini ya berada di tangan kakak-kakak ini nantinya, sehingga bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama untuk menguatkan PJOK ini untuk lebih baik lagi. Baik kakak, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan kak? Satu? Kak, mau Cukup nanya ya? kak. Oh ya, baik. Ya kak Jul. Untuk pertemuan selanjutnya, apakah ada batas waktunya gitu? Apakah 1 jam, 2 jam gitu kan? Karena kalau sore ini kan, ya saya sendiri kadang ada kegiatan kak, udah lewat jam 3 itu kak. Ya. Baik kak, gini kak, jadi setiap kali tatap maya kita tuh ada waktunya kak, ada alokasi waktunya. Nah hari ini itu 2 JP, jadi 2 JP itu 90 menit kak. Nah jadi secara umum sih kita pertemuannya itu 2 JP terus sih kak. Jadi nanti kalaupun misalnya memang ada kegiatan lain, ya sebenarnya kakak-kakak bisa mengkondisikan saja sih kak. Artinya bisa izin, tapi tetap dalam jimitnya kak. Jangan sampai tidak masuk dalam jimit. Seperti itu kak. Artinya misalnya nih di sewaktu-waktu kita ada menjadwalkan, tiba-tiba kakak nih ada rapat atau ada pertemuan yang istilahnya ini kak ya, yang penting ya kak, yang urgent ya kak. Jadi kami tidak menerima misalnya karena mau liburan atau lain sebagainya, seperti itu kak. Tapi kalau misalnya ada KKG atau pertemuan rapat di sekolah, kakak-kakak bisa izin, tapi tetap ikut jimitnya. Seperti itu kak Jul dan lainnya. Sehingga kakak-kakak tetap terekam di dalam pembelajaran ini. Seperti itu kak, bagaimana? Oke kak, siap. Baik, terima kasih kak ya. Baik, kita tutup kegiatan tatap maya kita hari ini. Semoga kakak-kakak tetap sehat dan dilanjutkan dengan LMS-nya kak untuk belajar mandiri kak ya. Baik kak, saya tutup. Terima kasih kak, sampai ketemu lagi kak. Siap, terima kasih kak. Ya kak, sampai ketemu lagi kak. Yuk, terima kasih bang. Sama-sama kak. Izin keluar kak. Terima Ya, kasih. silakan. Terima kasih kak. Sama-sama kak. Izin keluar kak. Siap. Terima kasih. Sama-sama kak.